Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sebelum mulai, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga hari kemenangan ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan untuk kita semua. Pemerintah bersama Ormas Islam sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Itu artinya menandakan puasa Ramadan akan berakhir dan kita akan menyambut Idul Fitri. Biasanya umat Islam akan menyambut Idul Fitri dengan sukacita. Kita sekarang ini bisa merayakan Lebaran dengan penuh sukacita setelah bangsa Indonesia merdeka. Tapi, historian pernah membayangkan nggak bagaimana suasana Idul Fitri ketika masa penjajahan? Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Hari Raya Idul Fitri memiliki makna kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan menjalankan ibadah puasa. Tapi selama masa penjajahan di Indonesia, perayaan Idul Fitri tidak selalu berjalan dengan leluasa, terutama karena berbagai kebijakan dan kondisi sosial politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah tidak pernah serius ikut campur dalam urusan peribadatan kaum pribumi. Kemeriahan perayaan hari raya seperti Hari Raya Idul Fitri, mereka tidak peduli. Tapi ada pengecualian, yaitu aktivitas keagamaan yang dapat menimbulkan kekacauan dan mengganggu ketertiban. Menurut sejarawan J.J. Rizal, pemerintah kolonial Hindia Belanda memastikan agar umat Islam hanya sibuk pada peribadatan, bukan hal-hal politis. Pada masa ini, sholat Idul Fitri tidak dilarang, bahkan diizinkan secara terbuka. Pemerintah kolonial juga menyediakan bantuan angkutan dan tidak melarang penggunaan pengeras suara. Salah satu contoh pelaksanaan sholat Id di Jakarta. Sholat Id dilaksanakan di Waterloo Lane atau lapangan Waterloo, yang kini merupakan lapangan banteng. Tram ekstra dikerahkan dari Mr. Cornelis dan Benedenstad atau Batavia Lama untuk membantu mobilitas umat Islam menuju Waterloo Plain. Selain sholat Idul Fitri, penyambutan Lebaran pada masa dulu tidak jauh berbeda dengan saat ini. Menurut Snokkhorgronje, seperti dikutip dari historia.id, tradisi masyarakat seperti membeli pakaian baru, menyediakan hidangan khusus, dan saling berkunjung ke rumah kerabat sudah dilakukan sebelum tahun 1904. Masih menurut Snokkhorgronje, dalam tulisannya Islam di Hindia Belanda, kebiasaan masyarakat dalam Lebaran seperti mengunjungi rumah kerabat dan memakai pakaian baru mirip dengan perayaan Tahun Baru di Eropa. Bahkan, perayaan Idul Fitri saat itu di kalangan orang Eropa disebut sebagai Tahun Baru Pribumi. Ada beberapa tradisi unik dalam menyambut Lebaran kala itu, seperti tradisi mengosongkan kolam-kolam ikan. Di Aceh, seperti yang dilakukan di Masjid Baitur Rahman, tempat ibadah yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda tahun 1612. Dilakukan penyembelihan kerbau jelang Lebaran. Dagingnya kemudian dimasak menjadi 2 jenis panganan, gulai kari dan rendang. Tapi saat ini, tradisi tersebut sudah tidak ada lagi.
Ketika Jepang menduduki Indonesia, tradisi ini mengalami perubahan, di mana semua gerak-gerik orang ketika melaksanakan sholat Idul Fitri diawasi. Kemudian, pemerintah kolonial Jepang juga mengatur waktu sholat Id. Kala itu, sholat Id harus dilaksanakan sebelum matahari terbit. Mengapa terjadi hal tersebut? Ada ritual yang harus dilakukan oleh pemerintah Jepang, yaitu Seikere. Seikere adalah memberi penghormatan kepada sang dewa matahari dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Saat pelaksanaan upacara Seikere pernah terjadi saat berbarengan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Seperti yang terjadi di Jakarta, Lapangan Banteng, umat Islam harus mengalah kepada Jepang dengan melaksanakan sholat Idul Fitri lebih dini sebelum matahari bersinar. Adapun tradisi menyambut Lebaran ketika masa penjajahan Jepang seperti membeli baju baru mengalami hambatan karena keterbatasan barang dan kondisi ekonomi yang sulit. Tapi kemudian Jepang memanfaatkan Islam sebagai alat propaganda untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam perang. Idul Fitri tetap dirayakan. Bahkan Jepang memberikan kebebasan lebih dalam perayaan keagamaan dibandingkan Belanda. Tapi dengan kepentingan politik di baliknya, Jepang mengizinkan perayaan besar di masjid-masjid untuk mendapatkan simpati umat Islam. Jepang juga memanfaatkan perayaan Idul Fitri sebagai ajang propaganda untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Mereka mengizinkan beberapa tokoh Muslim untuk memberikan ceramah yang mendukung pemerintahan militer Jepang. Alhamdulillah, dengan berkat kekuasaan Allah, kita sekalian umat Islam bisa menjalankan segala perintah dari agama kita. Langkah yang pertama adalah langkah kerukunan di bawah pimpinan TNI Nippon sesudahnya Asia terlepas dari cengkeraman Barat. Terbuktilah bahwa Hari Raya Idul Fitri itu dirayakan oleh segala umat Islam. Sebagai terjadi di Jakarta, sembahyang Idul Fitri itu tidak hanya diadakan di masjid-masjid besar saja, tetapi juga di lapangan dan mendapat kunjungan oleh beribu-ribu kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena selamat dunia kita dan akhirat kita. Kita sungguh-sungguh setia supaya selamat hal keadaan yang kita maksudkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shadid. Itu tadi sekilas sejarah perayaan Idul Fitri pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Semoga kita dapat menyambut Idul Fitri dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.